Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo bro, ketemu lagi dengan Ane nih kaum berbahan. Hari ini Ane ada di kantor Kepala Desa Tako 1 di Kecamatan Penyolaya. Ane mungkin mau ke atas naik dan mau ngobrol-ngobrol sama Pak Kades. Ikutin Ane. Terus meleng awas. Jadi pindah ke anak ya, kita nggak atas ya. Jika kami udah pengen ada apa ya? Tuh kan juga tuh pengen gitu. Ruangan kantor Kepala Desa Tako 1. Alhamdulillah Ane dipersilakan. Oke, kita langsung ke ruangan Pak Kades saja. Mungkin bro, mudah-mudahan Pak Kades ada di ruangan. Ayo, ikutin Ane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siap. Aduh, Pak, saya Pak. Oke, ini kawan-kawan Pak Kades izin ya. Siap. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah saya sekarang sudah ada di kantor kelurahan ya. Dan kebetulan alhamdulillah saya juga sudah bertemu dengan Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Maman Nuriman selaku Kades Desa Tako 1. Kita berbincang-bincang mungkin sama Pak Kades terkait pekerjaan atau hari ini yang apa dia lagi kerjakan ya. Alhamdulillah kita sudah ketemu sama Pak Kades. Gimana kabarnya, sehat Pak Kades? Alhamdulillah. Lagi nggak ada acara apa gimana Pak Kades? Biasa-biasa aja, melayani masyarakat lah. Kebutuhan masyarakat datangnya ke desa, kita kasih ngasih kepentingan. Oh gitu, oke siap. Gimana Pak Kades selama COVID-19 ini, apa warga Desa Tako 1 umumnya ya sudah terrealisasi tentang COVID Pak Kades? Sebagian alhamdulillah masyarakat masalah COVID-19 yang kita udah melanda sampai 2 tahun yang lalu. Betul. Karena masyarakat tercoverlah dengan bantuan sosial, baik dengan BLT maupun dari Bank provinsi maupun dari kabupaten. Kasihlah ke masyarakat Desa Tako 1 sudah terpenuhi dengan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Terus maaf nih Pak Kades mau tanya nih, kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Pak Kades jadi Kepala Desa Tako 1 Pak Kades? Baru 2 tahun. Oh, berarti baru 2 tahun ya Pak Kades, kurang lebih masih ada 2 tahun lagi ke depan ya Pak Kades ya. Terus nih, dan kalau boleh bertanya juga,
apa aja yang sudah dilaksanakan untuk membantu warga atau pembangunan dari segi apa yang sekarang mungkin lagi berjalan ya? Alhamdulillah ya, kita walaupun terhalang oleh pandemi, ya, program-program desa ibaratnya yang telah dibangun oleh desa. Satu, pertama saya membuat sarana olahraga. Sarana olahraga yang telah dibutuhkan oleh masyarakat, baik anak-anak, remaja maupun orang tua ya, untuk ikut serta melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga. Dari pertama itu sarana olahraga itu sepak bola. Sepak bola ya. Itu maksudnya udah ditempatkan di tempat RW 06 di situ. Stadionnya ya? Stadion lapangannya. Ya. Itu benar-benar hak prerogatif masyarakat desa, itu tanah desa yang salah untuk nanti kita bangun. Cita-cita saya nanti kedepannya itu dibikin untuk stadion mini gitu, biar masyarakat bisa senyum, bisa melaksanakan aktivitas olahraga, biar pada sehat gitu. Amin, amin, siap Pak, ada siap. Itu berarti mutlak punya desa Tapos 1 ya Pak? Alhamdulillah itu memang programnya seperti itu, tanahnya nanti dimutlakan untuk desa, tanah desa untuk siapapun akhir nanti kemudian ke pemerintahan saya nanti ke depannya maupun lepas dari kepemimpinan saya itu tetap tanah aset desa yang tidak bisa digugat lagi. Pada desa Tapos 1 ya Pak Kades ya? Selain dari olahraga, Pak Kades mungkin ada lagi untuk membantu warganya itu dari bentuk mungkin lebih ke yang lain selain dari olahraga? Ya, sebetulnya saya berkeliling ke masyarakat. Saya berkunjung ke lingkungan-lingkungan. Yang dipertanyakan masyarakat adalah SAB atau sarana bersih. Itu benar-benar yang saya benar-benar utamakan oleh masyarakat. Ya. Saya sampai merenung kenapa sampai ibaratnya kita desa Tapos 1 sebetulnya subur makmur jembalipah sama air. Kenapa sampai belangsak dengan air? Ternyata di air tersebut itu disebut panas-panas dingin. Panas dingin. Kenapa disebut panas-panas dingin? Panasnya kalau pengaturannya tidak, penataannya kurang rapi. Kalau dinginnya, kalau penataannya rapi. Ya. Nah, di situ saya alhamdulillah saya mengajukan proposal ke PUPR. 3 bulan kemudian udah terlaksana pembangunan SAB sarana air bersih mencapai 6 RT dari RT 01, RW 01, RW 02 sampai RW 03. Oh berarti udah berjalan ya Pak Kades? Udah berjalan. Ternyata penataan SAB tersebut kita ditata ya rapi. Ternyata masyarakat bisa senyum kalau penataannya rapi. Betul. Kenapa seperti itu? Penataannya ternyata kita supaya tidak ada keborosan air kesana kemari, kita peganglah dengan cara meteran. Walaupun biayanya kecil, yang penting penataannya rapi buat masyarakat kita gitu. Nanti kedepannya sedesa Tapos 1 pengen seperti itu, air bersih tersebut kita terapkan lagi sampai satu desa supaya masyarakat itu jangan sampai kesana kemari masyarakat takut menangis. Kita pengen masyarakat bisa senyum, bisa tertawa, menikmati air bersih. Karena air bersih tersebut itu di desa Tapos 1 sangat subur. Kalau memang itu penataannya rapi. Gitu. Saya bulan ke depan kita apakah ngambil dari kabupaten, pendanaannya apakah ngambil dari dengan dana desa, nanti kita mudah-mudahan kita harus penataan air bersih itu harus kita rapikan semaksimal mungkin. Tuh kawan-kawan di sana, ternyata Bapak Maman Nur Iman ini selaku Kepala Desa Tapos 1 ya yang berada di Kecamatan Penyelaya. Ternyata beliau kurang lebih baru 2 tahun menjabat jadi Kepala Desa. Ya alhamdulillah ternyata sudah banyak program-program yang sudah dijalankan sama Pak Kades ya.
sama Pak Kades, yaitu dari sarana olahraga yaitu lapangan. Ternyata Desa Tapo 1 itu sudah mempunyai aset olahraga yaitu stadion mini rencana yang akan dibangun sama Pak Kades. Dan terkait air bersih juga Pak Kades ternyata sudah bisa merealisasikan dari RW 11 sampai 03, entah itu berapa RT saya pun nggak tahu ya, mungkin karena kedepannya Pak Kades juga akan merencanakan. Beliau punya misi untuk sarana air bersih itu dalam waktu-waktu dekat mungkin akan satu desa diusahakan sama Pak Kades. Mungkin Pak Kades punya niat ke situ, ya kita support aja. Mudah-mudahan Desa Tapo 1 lebih maju, Kecamatan Tanjolaya, intinya semua ya. Mungkin itu Pak Kades yang punya ranah dan punya misi ntar ke depannya. Terus gini Pak Kades, maaf nih, sekali lagi nih. Kalau di infrastruktur jalan, mungkin ada yang sudah dibangun atau gimana Pak Kades? Sebagian Desa Tapo 1 gitu, maupun kita ngambil dengan bantuan Ibu Bupati yang telah membantu ke desa-desa, yaitu saya sangat banyak terima kasih kepada Ibu Bupati yang belum ke-cover dengan dana desa karena kita keadaan pandemi. Alhamdulillah Ibu Bupati kita telah memberikan program Samisade. Ya. Nah, saya terbantulah oleh Samisade, walaupun Samisade itu kan satu desa 1 miliar. Nah, ternyata desa saya baru kita dikasih Samisade itu baru 530 juta ya. Anggaran tersebut saya bangun dengan satu pembukaan jalan dari RW 03 ya sampai RW 05. Itu dari Kampung Setu sampai Kubang. Sebagian pembukaan jalan, sebagian penerus untuk betonisasi. Yang anggaran Samisade yang saya bangun adalah untuk betonisasi, karena betonisasi itu adalah untuk memperingan perekonomian masyarakat supaya lebih lancar. Karena gak cukup uang Samisade, saya mau mengambil dengan dana desa karena itu pembukaan jalan tersebut satu ya dari TPT-nya atau pengerasan jalannya maupun dengan pembukaan jalan tenaga kerjanya, dari situlah nanti karena uang Samisade itu gak cukup dari anggaran tersebut. Yang penting masyarakat kita bisa bangun buat perekonomian dana desa. Tapi sekarang itu bangunan yang sekarang dari Samisade itu udah berjalan ya Pak Kades? Alhamdulillah sambil kita kerjakan. Sekarang ini lagi pengerjaan, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Baik yang menghibahkan tanahnya ke jalan desa, saya sangat banyak terima kasih kepada masyarakat karena masyarakat sangat membantu buat program desa yang untuk perjalanan pembangunan. Amin. 3 program ya Pak Kades ya. Alhamdulillah ya, selama mungkin program yang lain ada lagi Pak Kades? Kemarin alhamdulillah ada bantuan dari kabupaten sebagai rumah layak huni. Tahu ya Pak Kades ya? Kemarin baru 5 RW, baru 5 pembangunan, itu 5 pembangunan. Iya. Makanya pembangunan yang saya terapkan, kita keterasparanan dengan program-program tersebut. Saya sebelum untuk membangun, kita panggil dulu yang bersangkutannya seperti KPM-nya, penerimanya gitu, kedua RT-nya, RW-nya, LPM-nya, maupun dari TPK-nya. Kita kumpul untuk bermusyawarah. Jangan sampai ada sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, karena uang itu kan relatif sensitif. Nah, kita jelaskan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah, uang tersebut itu kita gamblangkan. Kita kemarin kan dari bantuan itu kan 15 juta. Kita kasih per unit itu ya Pak? Ya, 15 juta itu per unit atau per rumah masih KPM tersebut. Dengan ukurannya dia pengambilan tersendiri oleh pengambilan si KPM tersebut, memikirkan PJB. Maaf sekali lagi mau nanya, kalau boleh tahu dari sektor apakah warga masyarakat Tapo 1 di bidang usahanya? Kebanyakan ya, dari sektor apa itu? Apa petani, apa swasta, apa-apa? Mungkin Pak Kades selaku Kepala Desa Tapo 1 lebih memahami warga dan mungkin lebih tahu ya. Warga Pak Kades itu kebanyakan usahanya itu di bidang apa sih Pak Kades? Kita Desa Tapo 1 dalam pengusahaan pencaharian untuk sehari-hari untuk masyarakat Desa Tapo 1.
Satu, pertanian yang telah digalakkan sekarang, lingkungan-lingkungan baik dengan kelompok-kelompok untuk menyumbur makmurkan pertanian kita, jangan sampai kalah dengan desa-desa yang lain. Kenapa gitu? Supaya lebih efektif baik dengan penggarapannya, perkebunannya. Kedua, saya terapkan lagi desa Tapo 1 ada sedikit besarnya karena pariwisata. Nah, karena pariwisata itu membantu lingkungan ya, membantu lingkungan atau kampung-kampung wisata supaya dapat pencarian lingkungan tersebut itu dari pariwisata. Gitu. Nah, sekarang alhamdulillah dari Dinas Pariwisata telah membantu kepada Desa Tapo 1 dengan sebesar 500 juta. Alhamdulillah sekarang kita bangunkan ke bagian RW 05. Oh iya. Itu yang berlokasi di Kampung Muara di situ. Sekarang baru lagi tahap pekerjaan. Saya sangat bersyukur, banyak terima kasih kepada pemerintahan yang di atas, kepada kementerian telah membantu. Tuh kawan-kawan, ternyata baru 2 tahun dia menjabat di Desa Tapo 1, yaitu kepala desa ya. Ternyata dari pihak-pihak terkait pun, entah itu dari Dinas Pariwisata, Dinas Pelayaran SAB, PUPR, ternyata Pak Kades itu alhamdulillah untuk membantu warga, untuk memajukan desanya, khususnya di Desa Tapo 1, ternyata beliau itu, waduh, keren juga. Alhamdulillah. Ane selaku ketua kaum rebahan bersama kru mungkin ya hari ini bisa duduk bareng ngobrol pintar sama Pak Kades yang punya Desa Tapo 1, dan mungkin ini bisa jadi contoh buat desa-desa yang lain juga. Ternyata di Desa Tapo 1 itu sudah benar-benar ada peningkatan pesat selama dipimpin oleh Bapak Kades, yaitu Bapak Maman Nuriman. Oh iya Pak Kades, saya mau tanya nih, dengar-dengar nih ya, katanya kan di Desa Tapo 1 itu lebih dominan ke tempat wisata nih Pak Kades ya. Ada berapa lokasi tempat wisata sih di Desa Tapo 1 dan apa-apa aja sebetulnya itu nama-nama tempat wisata di sini? Alhamdulillah Desa Tapo 1 dengan pariwisata kayaknya banyak ya. Banyak Desa Tapo 1 itu dengan pariwisata. Bernamanya Curug Ciputri, ada juga Curug Ciampea, ada Curug Luhur, ada Curug Tenjolaya, ada Curug Goong, ada. Alhamdulillah dengan mayoritas pariwisata Desa Tapo 1 unggulannya dengan pariwisata ya, untuk membantu masyarakat untuk pencaharian sehari-hari dari seperti itu. Oh berarti banyak juga ya Pak Kades ya? Alhamdulillah. Terus itu di tiap hari mungkin pengunjung apa di waktu-waktu tertentu aja Pak Kades? Kadang-kadang itu tiap hari juga ada. Apalagi kalau liburan lah itu kita sangat padat juga. Apalagi kalau hari-hari besar mungkin ya Pak Kades ya, kayak hari raya mungkin seperti tahun lalu ya, ramai ya Pak Kades ya? Alhamdulillah, apalagi hari rayanya, liburannya itu sangat padat. Yang Pak Kades bilang, Pak Kades selama 2 tahun jadi kepala desa atau memimpin Desa Tapo 1 itu udah banyak program-program yang sudah dijalankan sama Pak Kades. Itu gimana sih Pak Kades cara pengerjaannya, atau dengan aparat-aparat siapa aja sih Pak Kades sehingga program-program Pak Kades itu yang sekarang sudah berjalan selama 2 tahun sudah bisa terrealisasi? Saya sangat banyak terima kasih kepada masyarakat, baik ketua lingkungannya, seperti RT-nya, RW-nya, antusiasi membantu semaksimal mungkin kepala desa tanpa dorongan dari bawah maupun kalangan BPD maupun RT. Antusiasinya sangat besar. Saya sangat bersyukur kepada RT-nya, RW-nya maupun BPD-nya dengan masyarakatnya. Kenapa? Kepala desa gak mungkin berjalan kalau nggak ada bantuan dorongan dengan masyarakat. Karena membantunya masyarakat di kepala desa sangat mendorong program-program pembangunan yang ada di desa gitu. Baik dengan swadayanya, dari gotong royongnya maupun apa yang telah disalurkan oleh desa, masyarakat sangat membantu sekali. Alhamdulillah. Berarti bersinergi ya Pak Kades ya.
dari tingkat RT, RW, BPD, LPM, mungkin semua alhamdulillah bisa berkolaborasi dan untuk memajukan Desa Tapo 1 ya Pak Kades. Alhamdulillah. Kalau sebagai kepala desa tanpa bantuan dengan RT atau RW-nya atau LPM-nya maupun dengan masyarakatnya, tokoh agamanya, yang saya jempolkan untuk mendorong desa. Alhamdulillah, siap, mantap berarti Pak Kades. Mungkin kawan-kawan pembicaraan singkat dengan Bapak Nur Iman saya sampaikan di sini dulu. Pokoknya ikutin channel YouTube Kaum Rebahan yang akan selalu menampilkan berita-berita atau info-info terhangat, terupdate yang ada di Desa Tapo 1 khususnya Kecamatan Tenjolek.